Pada hari ini, sebuah penglihatan aneh muncul di dunia harta karun kuno. Seorang jenius alam atas mengakui bahwa ini adalah tanda kelahiran pohon Dewa Matahari. Ini adalah pohon dunia yang mengandung vitalitas tertinggi, melahirkan peluang yang tak terbayangkan. Setelah Shi Hao menyelamatkan Hong Huang, peri alam atas yang tampak cantik ini, tanpa sadar naksir Shi Hao. Matanya yang tertuju pada Shi Hao selalu mengandung perasaan asmara. Hong Huang mengundang Shi Hao untuk pergi bersamanya untuk menemukan peluang pohon ilahi. Shi Hao tidak menolak. Para jenius alam atas tahu sejarah rahasia yang tidak dia ketahui. Dia bisa mendapatkan banyak informasi berguna dari mereka, dan dia juga membutuhkan vitalitas yang besar untuk sepenuhnya meregenerasi tulang tertinggi. Semua orang berlayar ke lokasi pohon Dewa Matahari dengan kapal, meskipun merupakan lautan yang luas. Ada bidang khusus di dalamnya, sehingga wilayah laut ini terisolasi dari alat terbang. Hanya bisa menyeberangi laut dengan kapal laut. Selama perjalanan, Shi Hao tiba-tiba merasakan energi jahat yang kuat. Sebelum dia punya waktu untuk memberitahu semua orang, kerangka hitam naik ke udara dan menyerang ke arahnya. Sosok Shi Hao sedikit membungkuk, dan tiba-tiba dia memanggil pedang ilahi dan menebas utusan hantu yang menyerang. Pedang ilahi ini mengandung kekuatan maskulinitas murni, dan Shi Hao menggunakan vitalitasnya yang luar biasa untuk memotivasinya. Efek dari keduanya ditumpangkan, yang memiliki efek pengekangan yang kuat pada hal-hal jahat. Cahaya keemasan yang ramah melintas. Utusan hantu itu langsung ditebas oleh cahaya pedang. Dengan lolongan yang menakutkan, utusan hantu ini berubah menjadi massa gas hitam dan menghilang di udara. Tidak menunggu semua orang menghela nafas lega, lebih banyak utusan hantu dan tentara dunia bawah menyeberangi laut dan menyerang kapal tempat Shi Hao dan yang lainnya berada. Pada saat yang sama, beberapa kapal hantu muncul di kabut, mengelilingi semua orang. Hong Huang dan Lan Yu terkejut, mereka diserang oleh kapal hantu. Kekuatan utusan hantu ini tidak tirani, tetapi jumlahnya tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa membunuh mereka sepenuhnya. Utusan hantu ini adalah tentara biadab yang mengumpulkan roh-roh jahat di dunia ini. Mereka hanya bertindak berdasarkan insting, akan menggerogoti dan merobek semua yang mereka temui. Shi Hao tidak takut dan menebas dengan pedang ilahi di tangannya. Hantu yang tak terhitung jumlahnya diambil alih oleh pedang ilahi dan berubah menjadi gumpalan kabut hitam. Seorang jenius alam atas bernama Xuan Ming dengan hati-hati melihat Shi Hao selama pertempuran. Dengan ekspresi berpikir, tetapi dalam pandangannya yang dalam, ada kerumitan yang tidak dapat dijelaskan yang tersembunyi di dalamnya. Hong Huang dan Lan Yu juga dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Mereka memanggil keterampilan yang kuat dan membanting ke tentara mayat hidup. Namun hantunya terlalu banyak. Prajurit dunia bawah dan utusan hantu berkumpul seperti laut, dan mereka tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Hong Huang dan Lan Yu akan segera kelelahan. Dalam keputusasaan, Xuan Ming mengorbankan instrumen luar angkasa, yang merupakan jembatan batu kosong. Itu dapat membangun jembatan pelangi yang menghubungkan lubang cacing ruang angkasa untuk mencapai efek melintasi kekosongan. Melalui kekuatan jembatan batu kosong, semua orang melarikan diri dari pengepungan kapal hantu dan datang ke pulau tempat pohon Dewa Matahari berada. Dekat pulau, Shi Hao tiba-tiba menemukan bahwa pulau dan pohon kuno jauh lebih kecil dari yang dia kira. Terlihat seperti ukuran telapak tangan. Namun pulau ini ditutupi dengan perisai pelindung emas. Ada kekuatan ilahi yang agung dan agung yang mengalir di perisai, yang mengisolasi dari dunia luar. Saat melangkah ke pulau ini, Shi Hao memperhatikan bahwa aturan dunia telah berubah. Hukum dunia ini aneh. Dia terkejut menemukan bahwa semua orang dan hal-hal di sekitarnya menyusut. Pada saat mereka sepenuhnya memasuki pulau, semua orang tidak lebih dari ukuran debu. Biji sawi menampung gunung Meru. Seseorang mengenali kekuatan magis dunia ini dan berseru, biji sesawi menampung gunung Meru. Juga dikenal sebagai dunia di telapak tangan. Biji sesawi adalah seluruh dunia yang dapat berisi semua hal. Kerumunan terkejut. Tanpa diduga, pohon Dewa Matahari ini ternyata sangat menakutkan dan memiliki kekuatan dunia. Kehendaknya yang bisa mendominasi alam semesta ini. Shi Hao juga dikejutkan oleh kekuatan magis pohon kuno. Wajahnya yang serius penuh kewaspadaan. Dia tidak tahu krisis macam apa yang akan disembunyikan dunia ini. Di tengah pulau, Shi Hao melihat pohon kuno yang sangat besar. Batang pohon dipelintir ke langit, terlalu tinggi untuk melihat puncaknya. Posisi tubuh pohon disertai dengan aura kehidupan yang membara. Kanopi pohon besar menutupi langit. Sinar cahaya yang memancar dari daun emas sangat menyilaukan, membuat orang tidak berani melihatnya. Shi Hao ngeri, dia hanya melihat pohon ini dari kejauhan. Kemudian dia bisa merasakan kekuatan suci dan vitalitas yang terkandung di dalam pohon Dewa Matahari. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ke arah pohon kuno, Shi Hao, Hong Huang dan yang lainnya segera datang ke pohon Dewa Matahari. Ini adalah alun-alun tua yang lebar. Di ujung alun-alun adalah pohon suci yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Namun, saat semua orang akan mendekati pohon Dewa Matahari, setan pohon bermanifestasi di depan semua orang. Itu mengayunkan cambuk anggurnya yang tebal dan melemparkannya ke arah Shi Hao dan yang lainnya. Shi Hao tidak mengharapkan iblis pohon muncul tiba-tiba. Dia buru-buru memanggil pedang patah dan memblokir serangan pohon anggur di depan dadanya. Setelah menstabilkan tubuhnya, mata Shi Hao tenggelam.
Pedang di tangannya berdengung, memancarkan niat pedang yang sangat pintar. Kemudian dia melangkah dengan berat, dan tanah alun-alun meledak dengan suara. Sosok Shi Hao berubah menjadi sambaran petir. Menusuk iblis pohon, setan pohon dengan cepat memobilisasi dua tanaman merambat. Menghalangi niat pedang agung Shi Hao, tabrakan antara keduanya meledakkan riak energi yang sangat besar. Mengandalkan rotan berkulit tebal, iblis pohon secara paksa memblokir serangan pedang patah. Shi Hao melihat bahwa pukulannya tidak berhasil, lalu menarik pedang patah di tangannya. Sebuah pola emas muncul di bawah kakinya, dan napas agung mengalir dari tubuhnya. Dengan nyanyian burung yang melengking, Kunpeng yang mendominasi muncul dari Shi Hao. Kemudian Kunpeng melambaikan sayapnya yang besar dan bergegas menuju iblis pohon. Menghadapi kehancuran dari skill 10 binatang jahat, iblis pohon tidak bisa menahan, dengan cahaya keemasan yang tak terukur memusnahkan dunia. Keterampilan Kunpeng Shi Hao benar-benar menyapu bersih iblis pohon. Hong Huang membeku di tempat, matanya yang menawan terbuka lebar. Berapa banyak rahasia yang Shi Hao sembunyikan? Keterampilan 10 binatang jahat adalah keterampilan rahasia yang bahkan membuat iri para pemimpin alam atas. Shi Hao mampu melakukan versi lengkap dari keterampilan Kunpeng. Jika ini menyebar ke alam atas, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Pada saat itu, tidak tahu berapa banyak dewa yang diam-diam akan mengingini keterampilan Kunpeng Shi Hao. Setelah syok, mata indah Hong Huang menatap Shi Hao, mengalirkan kasih sayang yang sangat kuat. Dia benar-benar naksir anak laki-laki di depan. Shi Hao tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga menyelamatkan hidupnya dalam krisis. Sama seperti pangeran tampannya. Memikirkan hal ini, wajah lembut dan cantik Hong Huang memancarkan cahaya merah yang dapat memikat semua makhluk. Shi Hao tidak tahu tentang aktivitas psikologis Hong Huang. Dia hanya ingin menemukan peluang dari pohon Dewa Matahari. Ketika dia perlahan mendekati pohon kuno, dia menemukan bahwa pohon ilahi dibungkus oleh medan yang kuat. Ini adalah pesona yang dibangun dari kekuatan dunia. Jika seseorang ingin menghancurkan penghalang ini, dia hanya bisa mengandalkan senjata ajaib yang juga memiliki kekuatan dunia untuk membukanya. Shi Hao tidak menyembunyikan senjata ajaibnya. Dia mengeluarkan World Treasure Box. Ini adalah satu-satunya cara menuju pohon Dewa Matahari. Namun, dibutuhkan banyak energi untuk menggerakkan World Treasure Box. Shi Hao meminta bantuan para jenius alam atas. Biarkan Hong Huang dan yang lainnya mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Saat kekuatan orang-orang itu terus mengalir masuk, Shi Hao menutup matanya dan menenangkan emosinya. Dorong kotak harta karun dunia secara ekstrim. Akhirnya memecahkan penghalang ruang di depan pohon Dewa Matahari. Tidak menunggu semua orang bersukacita, sosok yang mengesankan tiba-tiba muncul. Orang-orang yang datang adalah penduduk asli dunia harta karun kuno. Mereka adalah pohon harta karun bergerigi. Hydra, Dal, semuanya adalah ras binatang buas yang kuat. Mereka juga penguasa dunia harta karun kuno. Binatang buas ini memiliki senyum licik di wajah mereka saat mereka mengelilingi Shi Hao dan yang lainnya. Permusuhan yang menyelimuti tubuh mereka membuat suasana adegan menjadi sangat tegang.